Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, adik-adik jamaah kajian Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bermajlis ilmu di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Jangan baca hadisnya. Ada hadisnya? Ada. Ada. Mau dibacakan dulu hadisnya? Langsung. Baik. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca dan mengkaji, mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in Nawawiyah. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17. Alhamdulillah sudah lumayan banyak. Hadis yang ke-17 saya bacakan teks hadisnya. Hadis yang pendek akan tetapi memberikan kepada kita begitu banyak pelajaran dan faidah-faidah. Hadis yang ke-17 yaitu An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Ya'la. Abu Ya'la adalah kunyahnya, dan kunyah adalah nama yang diawali dengan Abu atau Ibnu bagi laki-laki dan bintu bagi perempuan. Shaddad ibnu Aus, namanya adalah Shaddad ya bin Aus radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan, mewajibkan untuk berbuat baik, ala kulli syai', kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, apabila kalian membunuh maka berbuatlah ihsan ya ketika membunuh, berbuatlah baik ketika membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha, dan apabila kalian menyembelih maka berbuatlah ihsan, berbuatlah baik ketika engkau menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya kalian menajamkan pisau kalian. Wal yurih dzabihatahu,
dan hendaknya kalian membuat senang ya hewan sesembelihan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini pas, ini tentang penyembelihan ini. Ini sebelum Idul Adha. Kata Rasulullah, ya, kalau kalian mau menyembelih, maka berbuat baiklah ketika menyembelih, yaitu dengan menajamkan pesonya dan menyenangkan hewan sesembelihannya. Nanti insyaallah akan kita pelajari. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, hadis ini yang mewajibkan kepada kita agar kita ini berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Jadi Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada siapa? Kepada segala sesuatu. Entah itu kepada manusia, kepada hewan, atau kepada benda-benda yang tidak memiliki nyawa. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, menebarkan kebaikan untuk alam semesta ini. Namun sebelum kita pelajari sabda Rasulullah tersebut, ya, sedikit di sini kita menyampaikan tentang perawi hadis, yaitu sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus, karena di hadis-hadis yang sebelumnya belum kita lewati, belum pernah kita dapatkan. Jadi sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus, pernah mendengar ini Pak, Bu? Sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus memang sahabat yang tidak terlalu populer seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Namun sahabat Shaddad bin Aus Abu Ya'la ini adalah sahabat yang Masya Allah, ya, beliau itu sahabat yang sangat berilmu dan menggabungkan antara ilmu dengan amal. Jadi ilmunya luar biasa banyaknya dan amal ibadahnya pun ya sangat luar biasa. Bahkan diriwayatkan, ya, ketika setiap sahabat Abu Ya'la ini masuk kamar, ya, hendak berbaring tidur, maka dia merasakan hatinya itu tidak nyaman. Ya. Rasa kantuk itu sulit datang. Ya. Fayaqul, maka beliau mengatakan, Allahumma innan nara qadis tahartani. Ya, innan nara qad asharatni. Beliau mengatakan, ya, yang membuat beliau tidak bisa tidur itu apa? Bukan mikirin dunia, ya Pak, ya. Bukan memikirin apa besok dan yang lainnya, tidak. Tapi yang beliau pikirin adalah neraka. Ya, beliau memikirkan neraka. Ya Allah, ya sungguh neraka ini membuat saya ini begadang, membuat saya ini tidak bisa tidur. Fa'adhabat anni an-naum. Maka ya tidur ini pikiranku terhadap neraka ini menghilangkan tidurku. Summa yaqul, kemudian dia mengatakan fayusalli minal lail. Maka beliau bangkit dari tidurnya, ya, enggak jadi tidur, dan beliau sholat. Dan itu sering. Jadi mau tidur, beliau memikirkan neraka, beliau memikirkan keadaannya nanti di akhirat. Apakah dia masuk surga atau neraka? Ya, tidak ada jaminan, dan dia mengkhawatirkan dirinya, yang membuat beliau ya sedih, membuat beliau khawatir, ya, sehingga tidak bisa tidur. Biasa kalau sangat takut itu kan sulit tidur karena hatinya sangat takut. Tapi biasa kita takut terhadap urusan-urusan dunia. Nah, ini sahabat ini memikirkan akhirat, takut, sehingga rasa takutnya terhadap neraka membuatnya susah tidur, dan itu sering, ya, karena susah tidur maka beliau mengerjakan sholat, dan beliau banyak berdoa, ya, agar dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus menggabungkan antara ilmu dan amal. Beliau tidak banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, ya, hanya sekitar 50 hadis. 50 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
ya kedudukan hadis ini. Hadis yang kita baca, hadis yang ke-17, ini adalah hadis yang agung, yang menjadi kaidah dasar, kaidah umum dalam syariat Islam, ya, dalam perbuatan dan perkataan. Makanya tidak salah, ya, apabila Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam kitab Arba'in Nawawinya. Karena kitab Arba'in Nawawi itu di dalamnya hadis-hadis yang pokok, hadis-hadis yang inti, hadis-hadis yang menunjukkan kaidah-kaidah, ya, untuk syariat Islam ini. Dan diantaranya adalah hadis ini. Ya, Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Maka ini kaidah. Kaidahnya yaitu kita ini harus berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Maka hadis ini menjadi kaidah umum untuk perbuatan dan perkataan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, ya, ini semuanya harus, ya, berupa kebaikan untuk, ya, orang lain. Maka ini hadis yang agung. Kemudian kita bahas, ya, satu kalimat dari hadis tersebut. Di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, innallaha kataba al-ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba. Kataba itu, ya, menurut mayoritas kebanyakan ulama ahli fikih dan ulama usulul fikih, yang dimaksud dengan kataba ini adalah mewajibkan. Ya, kataba itu wajib. Innallaha kataba, sesungguhnya Allah mewajibkan. Banyak dalil yang menguatkan hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kitaban mauquta. Sesungguhnya salat, ya, bagi orang-orang yang beriman, kitaban mauquta. Kitab, kataba di situ. Kitaban adalah kewajiban yang ditetapkan waktunya. Jadi ayat itu menunjukkan bahwasanya salat itu adalah kewajiban yang waktunya itu sudah ditetapkan. Kemudian ayat tentang kewajiban puasa. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba dari kata kataba, ya, kutiba telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi kewajiban sholat, kewajiban puasa dari ayat-ayat yang kita baca itu menggunakan kata kataba. Maka kataba ini artinya wajib. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, innallaha kataba, sesungguhnya Allah itu mewajibkan. Mewajibkan apa? Mewajibkan al-ihsan, ya, al-ihsan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ihsan itu wajib, berbuat ihsan, ya, itu wajib. Dan itu Allah juga perintahkan di dalam beberapa ayat. Kalau ini di dalam hadis Rasulullah memerintahkan, dikuatkan oleh Allah di beberapa ayat. Di antaranya Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat ihsanlah kalian, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Sekarang apa sih makna ihsan? Ini ada yang namanya ihsan ini anak-anak ini, Pak. Ihsan ini kan banyak yang namanya ihsan. Ihsan maksudnya, maknanya adalah, ya, secara bahasa ihsan itu dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsanan, yaitu berbuat baik. Ihsan itu berbuat baik.
Jadi kalau ada orang namanya ihsan, berarti ini orang yang baik, yang banyak berbuat baik. Ihsan, makanya Hasan itu baik. Hasan itu baik. Ihsan ya kebaikan, berbuat kebaikan. Di antara bukti bahwasanya ihsan itu adalah berbuat baik, yaitu Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini, dan terhadap kedua orang tua ihsana, maka berbuatlah baik. Jadi berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Ihsan di situ berbuat baik. Ini secara bahasa. Secara istilah, ihsan itu ya ada dua. Satu dengan yang lainnya ini memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, ihsan berbuat baik kepada Allah. Dan yang kedua, ihsan atau berbuat baik kepada makhluk. Jadi saya nggak usah ngomong berbuat baik ya. Ihsan begitu langsung Pak ya. Ihsan berarti berbuat baik. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah. Ya. Apa makna ihsan kepada Allah? Ya. Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang ya, kepada Rasulullah ya dalam bentuk manusia, bertanya tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa sih ihsan? Ihsan kepada Allah. Maka beliau mengatakan, ini pengertian ihsan kepada Allah, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Anta budallaha ka'annaka tarahu, berbuat ihsan kepada Allah itu yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah ya engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa sampai derajat itu, kamu tidak bisa seolah-olah melihat Allah, ya, fa innahu yarak, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu melihatmu. Jadi berbuat ihsan itu kita beribadah kepada Allah. Yang pertama kita hadirkan seakan-akan kita ini melihat Allah. Gimana Pak? Kalau kita beribadah, kita sholat misalnya, seakan-akan ya kita ini melihat Allah. Bagaimana ibadah kita? Tambah khusyuk, tambah baik. Ya. Sebagaimana orang bekerja misalnya, orang bekerja di hadapannya itu ada bosnya, ada bosnya. Kira-kira kerjanya semakin semangat atau semakin ya kendor, semakin semangat. Ya, biar dipuji, biar tambah gajinya dan seterusnya. Sama orang beribadah, berbuat ihsan kepada Allah, dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah, maka dia perbaiki ibadahnya. Ya, sebaik-baik dia beribadah. Tapi kalau tidak bisa, fa illam takun tara, kalau kamu tidak bisa seakan-akan kau melihat Allah, fa innahu yarak, maka hadirkan di dalam hatimu yaitu bahwasanya Allah itu melihatmu. Sama, kalau Allah melihat kita, kita meyakini Allah itu melihat kita, ya maka kita juga akan memperbagus ibadah. Tapi ya dari makna ihsan ini ada dua tingkatan, ada dua derajat. Tentu yang pertama lebih baik, yaitu yang pertama itu adalah musyahadah. Yang kedua adalah muraqabah. Ini ihsan. Musyahadah itu tadi seakan-akan kita ini melihat Allah. Kalau muraqabah, ya muraqabah itu merasa diawasi Allah. Dia tidak bisa menghadirkan seolah-olah melihat Allah, tapi dia yakin, ya dia tahu, dia sadar Allah itu melihat dia. Tapi musyahadah ini lebih baik daripada muraqabah, walaupun dua-duanya ini baik. Maksudnya musyahadah merasa bahwasanya seolah-olah dia itu melihat Allah, itu maksudnya bagaimana? Ini para ulama menjelaskan maksudnya ada dua. Yang pertama yaitu melihat sifat-sifat Allah.
Karena nggak bisa kita melihat Allah, nggak bisa. Tapi maksudnya engkau beribadah seakan-akan kau melihat Allah, itu maksudnya melihat kepada sifat-sifat Allah. Jadi ketika kita beribadah, kita hadirkan di dalam hati kita, ya kita ingat, kita renungkan sifat-sifat Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Pengampun, ya Allah Maha semuanya. Sehingga ketika kita beribadah, kemudian kita menghadirkan dalam pikiran kita, dalam hati kita tentang ya sifat-sifat Allah yang tinggi, maka kita akan semakin mengagungkan Allah. Ya, semakin ya timbul di dalam hati kita kecintaan, ya rasa takut kepada Allah. Makna yang kedua yaitu musyahadah, itu maksudnya ya seakan-akan kita ini ya seakan-akan ya Allah itu ada di hadapan kita. Ya. Maka membuat ibadah kita semakin baik. Ini makna al-ihsan kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa sampai derajat itu, maka minimalnya kita hadirkan di dalam hati kita, kita sadar bahwasanya Allah itu melihat kita. Kemudian yang kedua, ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk, ya ini terkadang hukumnya wajib, terkadang hukumnya sunnah, anjuran. Yang wajib itu contohnya kita berbuat ihsan kepada orang tua. Kita berbuat baik kepada orang tua, maka ihsan di situ adalah hukumnya wajib. Tidak boleh bagi setiap anak, setiap orang ya untuk tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena berbuat baik kepada orang tua itu adalah ihsan yang hukumnya wajib. Tapi ada ihsan yang hukumnya adalah mustahab, hanya dianjurkan. Di antara gambaran atau bentuk-bentuk berbuat ihsan kepada makhluk, ya. Yang pertama dan yang paling utama yaitu kita berbuat baik kepada orang tua. Ini makhluk manusia yang pertama, yang paling berhak untuk ya kita berbuat baik kepadanya. Sebelum orang lain. Sebelum kita berbuat baik kepada teman kita, sebelum kita berbuat baik kepada tetangga kita, sebelum kita berbuat baik kepada kerabat kita, maka yang paling berhak ya, yang paling penting ya, yaitu kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Oleh karena ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan, ihsan dariku, mendapatkan kebaikan dariku? Maka apa jawab Rasulullah? Ummuka, ibumu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan darimu. Summaman, kemudian setelah itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu lagi. Summaman ya Rasulullah, kemudian siapa? Yang ketiga ini. Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Bukan ibunya ada tiga, tidak. Ini penekanan. Ya, ibumu, ibumu, ibumu. Summaman ya Rasulullah. Kemudian berikutnya siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, abuka, ayahmu. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang tua adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan ihsan dari kita. Dan ibu yaitu lebih besar haknya daripada ayah. Tapi keduanya memiliki hak yang sangat besar, lebih besar daripada orang lain. Maka ya sebuah kesalahan, kekeliruan, ya kejahilan apabila orang ya dia sangat loyal, ya sangat mudah kepada orang lain, kepada teman kerjanya dia mudah, dia suka memberi, dia suka naktir, dia suka memberikan, ya dia banyak waktu untuk teman-temannya.
Tapi ternyata untuk orang tuanya, untuk keluarganya, ya dia justru malah pelit, dia justru malah kasar, dia justru malah ya tidak tidak ada waktu, tidak ada ya untuk orang tuanya, untuk keluarganya. Maka ini kesalahan. Ya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi dibaca di atas, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, wabil walidaini ihsana, wabidil qurba, dan seterusnya. Dan sembahlah Allah dan janganlah engkau mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Di situ adalah hak Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lihat ayat tersebut, Allah menempatkan hak kedua orang tua itu pas setelah hak kepada haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hak yang paling besar, hak yang paling utama adalah hak Allah yang harus kita penuhi. Kemudian setelah itu Allah menempatkan yang kedua persis setelah hak Allah, yaitu hak orang tua. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa tingginya hak orang tua. Ya. Dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua ini bagaimana caranya? Ya, berbuat ihsan kepada orang tua itu berbuat baik kepada mereka, memberikan apa yang bermanfaat bagi mereka. Ya. Apa yang kita miliki yang bermanfaat bagi mereka kita berikan. Kita punya ilmu, ya. Kemudian orang tua kita misalnya masih jahil, kita ajari orang tua kita. Ya, ajari ilmu-ilmu agama. Ya. Ini yang paling utama. Kemudian kita punya harta, maka sebagian harta kita berikan kepada kedua orang tua dan seterusnya. Ya, apa yang kita miliki, kita senyum kepada orang tua, membuat senang orang tua. Ya, wakaful adza, dan menahan diri untuk tidak menyakiti kedua orang tua. Bahkan sekecil apapun bentuk yang dapat menyakitkan kedua orang tua, maka itu dilarang. Oleh karena Allah mengatakan wala taqul lahuma uff, dan janganlah kalian mengatakan kepada keduanya uff. Uff itu itu perkataan yang paling ringan, yang berpotensi untuk bisa menyakiti, menyinggung hati orang tua. Uff itu cuma itu loh Pak. Itu apa namanya Pak? Apa itu? Apa? Ngecap. Misalnya disuruh tolong ini, itu mungkin sepele, tapi orang tua itu sensitif, ya maka itu dilarang. Ya, khawatirnya itu dapat menyakiti perasaan orang tua. Itu yang paling rendah pun dilarang oleh Allah. Apalagi yang lebih daripada itu, membentak kemudian dan seterusnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu berbuat baik ihsan kepada istri dan anak-anak. Ini setelah kita berbuat baik kepada orang tua. Oleh karena dalam hadis tentang 3 orang, hadis yang sahih tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Dan 3 orang tersebut masing-masing itu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan, dengan bertawassul dengan amal solehnya, dan itu boleh tawassul dengan amalan solehnya. Maka setiap orang dari 3 orang tersebut berdoa dengan menyebutkan amalan yang baik yang dia kerjakan. Di antara salah satu dari 3 orang tersebut, dia berdoa, ya Allah, saya ini punya kedua orang tua dan anak istri. Setiap hari saya mengambil susu, memerah susu. Ketika saya pulang, saya tidak memberikan susu itu kepada anak istri saya, sebelum kepada orang tua saya. Selalu saya mendahulukan orang tua baru anak istri. Kemudian suatu hari ketika saya pulang karena terlalu lama, maka saya dapati orang tua sudah tidur. Sedangkan anak istri kelaparan, anak ini nangis pengen minum susu karena kelaparan. Tapi saya tidak memberikan kepada mereka sebelum saya memberikan kepada orang tua. Tapi di sisi lain saya tidak berani mengganggu tidurnya orang tua. Maka saya tunggu, saya pegang itu gelas minuman, saya tunggu orang tua saya sampai bangun. Saya tidak membangunkan sampai bangun. Walaupun anak-anak nangis.
Ya, kemudian setelah bangun, ya saya berikan susu itu kepada orang tua, kemudian sisanya baru kepada anak istri. Kemudian orang tersebut mengatakan, kalau ini adalah amalan soleh yang engkau terima, amalan soleh yang engkau terima, maka ya mudahkanlah urusan kami. Ya, maka ya batu besar yang menutup pintu gua tersebut terbuka sedikit. Kemudian orang kedua lagi terbuka, ya, dan orang ketiga sampai terbuka, ya semuanya sehingga bisa keluar dari ya gua tersebut. Ya intinya ya dia mendahulukan orang tua, dia berbuat baik kepada orang tua, dan ini amalan yang sangat baik ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada anak istri. Anak istri adalah orang yang juga sangat ya berhak, ya, orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Ya. Bagaimana kita berbuat baik kepada istri? Ya Rasulullah SAW, ya beliau pernah mengatakan, ya antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, yaitu hendaknya kalian berbuat ihsan kepada mereka, yaitu istri-istri kalian. Bagaimana caranya? Fi kiswatihinna, berbuat baik, berbuat ihsan di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, kita berikan pakaian ya yang bagus, yang layak. Jangan sampai kita pakaiannya masya Allah ya bagus-bagus, istrinya pakaiannya ya seadanya, ya. Berikan yang baik, ya. Kemudian ya makanan juga, berikan makanan yang baik. Yang baik adalah yang halal, ya. Kemudian yang ya memang yang baik, yang dibutuhkan dia. Jangan sampai kebalikan, kita masya Allah makannya enak-enak, ya, anak istri di rumah makannya ya seadanya, kita luar jajan masya Allah enak-enak, anak di rumah misalnya nggak kita perhatikan, makanya tidak boleh. Ya. Berbuat baik kepada mereka dalam segala hal, dalam pakaian, dalam makanan dan seterusnya. Ya. Dan lebih daripada itu, yaitu kita berbuat baik dengan ilmu kita. Kita ajari anak-anak kita, istri-istri kita. Oleh karena dalam ayat yang kita baca dalam sholat Isya tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga anak istri kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga mereka dari api neraka? Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajari mereka ilmu agama. Ajari mereka ilmu agama. Kalau kita tidak mampu, bawa mereka kepada orang yang mampu memberikan ilmu agama. Sekolahkan dia ilmu agama dan seterusnya. Bawa dia kepada ustadz, sehingga anak istri kita memiliki ilmu agama, yang ilmu agama tersebut secara sendirinya akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Jadi kita harus perhatikan akhirat ya keluarga kita, ya agama keluarga kita. Jangan melulu kita memperhatikan dunianya, kemudian akhiratnya kita abaikan. Ya, yang paling utama adalah memberikan kebaikan ya bagi mereka, terutama dalam akhirat dan agama mereka. Walaupun juga kita tidak mengesampingkan ya dunia mereka. Kemudian al-ihsan ilal aqarib wal arham, berbuat baik, berbuat ihsan kepada kerabat-kerabat, ya kepada sanak saudara. Ya, kita berbuat baik. Bagaimana caranya? Ya tidak boleh memutus tali silaturahmi. Kalau sudah terputus, maka kita sambung. Sila itu menyambung, silaturahmi itu menyambung tali silaturahmi. Yang sudah putus kemudian kita sambung, itu silaturahmi. Misalnya ada kerabat kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, dia nggak mau menghubungi kita, nggak mau mendatangi kita, nggak mau ya kontak kita, nggak mau menemui kita, terputus misalnya, maka kita nyambung. Ya, bagaimana caranya? Kita datangi dia, kita berikan hadiah, kita telepon dia, kita hubungi dia, kita sambung sehingga hubungan yang tadinya retak menjadi kuat lagi. Maka ini silaturahmi, dan itu berbuat ihsan. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menjalin tali silaturahmi, ya, memberikan ya kepada mereka apa yang mereka butuhkan ketika kita mampu. Ya lihat saudara kita, kakak kita, adik kita misalnya kurang mampu dalam hal ekonomi, kita punya kemampuan maka kita bantu. Itu adalah ihsan, dan itu adalah perintah Allah dan Rasulullah. Kemudian juga berbuat ihsan kepada tetangga kita.
Walaupun tidak ada hubungan kerabat, tapi tetangga itu punya hak yang kita harus berbuat baik kepada mereka. Tidak boleh kita sedikit pun menyakiti mereka, mendolimi mereka. Yang mereka punya hak yang harus kita tunaikan, yaitu kita harus berbuat baik. Bagaimana caranya? Ya memberikan apa yang kita bisa berikan dari kebaikan-kebaikan. Ya, kita masak misalnya, kita berikan sebagian kepada tetangga kita. Ya, kita punya banyak kelebihan makanan, kita berikan. Ya, kita punya tenaga kita tetangga kita membutuhkan, kita bantu dengan tenaga kita, dan seterusnya. Jadi berbuat baik. Dan yang paling penting yaitu tidak boleh mendolimi dalam hal apapun. Dalam kehormatannya tidak boleh, dalam hartanya tidak boleh, ya, tidak boleh mendoliminya. Tidak boleh ya seorang tetangga menjelek-jelekkan tetangganya, menggibai tetangganya, ini nggak boleh, ini haram, ini dosa besar. Kita membicarakan kejelekan tetangga kita kepada orang lain, ya maka ini tidak boleh, itu adalah dosa besar, dan itu bukan bentuk ihsan kepada tetangga. Ya, jadi Islam agama yang sempurna, Islam agama yang paripurna. Islam memerintahkan kita agar kita ini juga berbuat baik kepada semua manusia. Ya, walaupun tidak ada hubungan kerabat, ya, tapi kita berbuat baik kepada semua manusia. Ini adalah perintah agama, dan ini merupakan indahnya syariat Islam. Ini berbuat baik kepada manusia. Tidak hanya berbuat baik kepada manusia, tapi juga Islam memerintahkan kita untuk berbuat ihsan bahkan terhadap kepada hewan-hewan sekalipun. Hewan-hewan, ya. Maka kita ini diperintahkan juga untuk berbuat ihsan kepada mereka. Masya Allah, inilah indahnya Islam, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita dituntut, diperintahkan untuk berbuat baik bahkan kepada binatang yang kecil maupun binatang yang besar. Ya, binatang yang bermanfaat bagi kita maupun binatang yang tidak bermanfaat bagi kita. Mungkin kita bisa berbuat baik kepada binatang yang bermanfaat bagi kita. Sapi kita urusin, Masya Allah, karena nantinya kita akan mendapatkan manfaat dari sapi tersebut. Kambing kita urusin. Tapi binatang-binatang, hewan-hewan yang tidak memberikan manfaat kepada kita pun, kita juga harus berbuat ihsan. Ya. Di antara bentuk berbuat ihsan kepada binatang, ya, yang disebutkan oleh para ulama, yaitu tidak boleh menyakitinya, tidak boleh menyakiti binatang, dan tidak boleh membebani dengan sesuatu yang memberatkan binatang tersebut. Contoh misalnya apa, Pak? Ya, misalnya hewan sapi misalnya, ya dia misalnya mampunya membawa beban segini, tapi ditambahi bebannya misalnya sampai dia kewalahan. Misalnya sapi digunakan untuk bajak, Pak, ya. Kalau dulu ya, sekarang nggak ada, Pak, ya. Misalnya bajak, ya, kemudian dia hewannya suruh bekerja saja sampai di atas kemampuannya, di luar kemampuannya, maka ini tidak boleh, ya. Ya, tidak boleh. Rasulullah SAW pernah disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya beliau ketika itu masuk ke pekarangan seseorang, milik seorang Ansor. Kemudian ketika masuk, tiba-tiba seekor unta mendatangi Rasulullah. Ketika beliau baru masuk, ya, kemudian ada seekor unta datang. Kemudian ketika unta tersebut melihat Rasulullah, maka unta tersebut dia menangis. Ya, kalau manusia menangis, kalau hewan apa, Pak? Ya, menangis, mengeluarkan suara itu, mengapa itu? Apa? Berkokok. Ini ayam, Pak. Ini ayam. Ini unta, ini apa namanya? Menangis, dia mendekur apalah. Ya, pokoknya dia bersuara menangis gitu. Bahkan mengeluarkan air mata. Melihat Rasulullah mengeluarkan seakan memang melas gitu. Menunjukkan kasihannya hewan tersebut. Kemudian Rasulullah pun karena kasih sayang beliau, Masya Allah, Rasulullah itu adalah seorang yang rahmah, kasih sayang. Maka beliau pun mendatangi unta tersebut dan mengelus-elus, menenangkannya, dielus-elus, ditenangkan. Maka seketika itu hewan tersebut diam, sakata, diam, tidak lagi menangis dan tidak lagi meneteskan air mata. Kemudian setelah itu Rasulullah memanggil
ya, man rabbu hadzal jam. Siapakah pemilik unta ini? Siapa pemilik unta ini? Maka datang seorang, ya, pemilik untanya, seorang Ansar yang memiliki unta tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, afala tattaqillah fi hadhil bahimah. Ya, apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah terhadap hewan ini? Ya, kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah terhadap hewan ini? Ya, hewan ini yang mengadu kepadaku, ya, bahwasanya engkau itu ya tidak memberikan makan, engkau itu menyakitinya dan seterusnya. Ya, maka hewan ini mengadu kepadaku. Ya, masya Allah. Ini ya tidak boleh menyakiti hewan. Ya. Kemudian di antara bentuk ihsan kepada binatang, yaitu tidak memisahkan antara anak dan induknya. Ini tidak boleh di masa-masa dia itu butuh induknya kemudian dipisahkan. Ya. Apa Pak? Dipetot. Ya, saya nggak tahu ini petot. Ya, dipisahkan padahal ya anaknya itu masih sangat butuh terhadap induknya kemudian dipisahkan. Kata Rasulullah, ada ancaman dalam hadis, man farraqa baina walidatin wa waladiha, barang siapa yang memisahkan antara anak hewan dengan induknya, farraqallahu bainahu wa baina ahibbati, maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkan dia dari orang-orang yang dia cintai. Masya Allah, ya, ancamannya luar biasa. Kita hanya memisahkan misalnya ayam dengan induknya, masih kecil ya. Biasa ayam kecil itu kan ngikuti induknya. Bahkan sering kita dapati ya, anak ayam itu masuk di parit, nggak bisa naik, ya, petak terus gitu, ya, piak. Maka kita usaha bagaimana kita angkat supaya ya ngikuti induknya. Ini kok malah justru dipisah. Maka ancamannya Allah akan memisahkan dia pada hari kiamat dengan orang-orang yang dia cintai. Balasan sesuai dengan ya perbuatan. Kemudian di antara bentuk ihsan kepada binatang, yaitu juga tidak boleh membuat khawatir binatang tersebut terhadap anaknya. Karena suatu ketika ya para sahabat menceritakan ketika kami bersama Rasulullah, maka kami melihat dua anak burung. Dua anak burung itu kami ambil. Kemudian melihat anak burungnya diambil, maka induknya itu khawatir, dia bingung, dia keliling, tahu kalau anaknya itu diambil, dipegang manusia. Maka burung itu dia bingung, muter-muter, pokoknya ya nggak tahu, mungkin berharap agar dilepasi dan seterusnya. Ya, kemudian Rasulullah datang, ya, Rasulullah mengatakan, man fajja'a hadihi biwaladiha, siapa yang membuat khawatir, ya, membuat cemas burung ini karena anaknya, ya, maka Rasulullah mengatakan, rudduha waladaha ilaiha, maka segera kembalikan anaknya kepada induknya biar tidak cemas tadi. Ini ya, masya Allah. Kemudian juga di antara bentuk ihsan kepada binatang, yaitu tidak boleh membakarnya, ya, kecuali darurat sekali, maka tidak boleh membakarnya. Ini dalam keadaan hidup. Ya. Ketika Rasulullah SAW melihat sarang semut itu terbakar, ya, maka Rasulullah mengatakan, innahu la yanbaghi an yu'adziba binnar illa rabbun nar. Sesungguhnya tidak pantas, tidak layak ya menyiksa ya dengan api kecuali Rabb pemilik api, yaitu Allah. Jadi yang berhak untuk mengazab, menyiksa dengan api hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita nangkap tikus gitu ya. Tikus ya diperintahkan diboleh untuk dibunuh, ya. Tapi cara bunuhnya juga yang baik. Jangan dipretelin satu persatu kakinya, atau dibakar hidup-hidup, diteteskan api dan seterusnya, atau disiksa. Maka ini tidak boleh. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, hewan yang diizinkan untuk dibunuh boleh dibunuh, tapi dengan cara yang baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan disiksa. Ya, sehingga matinya pelan-pelan, dia tersiksa terlebih dahulu, maka ini ya dilarang.
ya bunuh dengan cara yang paling baik. Ya. Juga di antara berbuat ihsan kepada hewan, yaitu tidak boleh menjadikan, ini disebutkan oleh para ulama, yaitu tidak boleh dijadikan sasaran tembak atau sasaran panah atau yang lainnya. Ya, entah itu untuk lomba atau untuk melatih keahlian. Misalnya dia pengen latihan akurat dalam menembak, dia jadikan hewan-hewan itu sebagai sasaran, ya, atau panah dan seterusnya. Hanya untuk mainan, ya, untuk sasaran tadi. Maka ini tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, anna Rasulullah la'ana. Sesungguhnya Rasulullah itu melaknat. Melaknat itu menjauhkan dari rahmat Allah. Ya, manittakhadha syai'an fihi ruh gharadan. Yaitu Rasulullah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang punya nyawa, hewan termasuk, sebagai sasaran tembak. Ya. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimanallah, itu diantara bentuk, ya, bentuk-bentuk berbuat ihsan kepada hewan. Kemudian berbuat ihsan, Rasulullah di sini bersabda, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. 5 menit lagi ya. Dan depan seperempat saya tadi lihat sampai jalan seperempat ya. Ya. Ngantuk pagi. Ya, kata Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ini berlaku untuk membunuh manusia maupun membunuh hewan. Tadi kita sebutkan, ya, membunuh hewan tidak boleh dengan cara-cara yang kita sebutkan tadi. Membunuh manusia pun ya harus dengan cara yang baik. Misalnya kita berperang, kita boleh untuk membunuh orang kafir yang memerangi kita, dengan catatan yang memerangi kita, maka bunuh dengan cara yang baik. Ya. Dan dalam membunuh, ya, dalam berperang, ya, maka tidak boleh membunuh orang-orang yang diharamkan untuk dibunuh. Tidak boleh membunuh anak-anak kecil, nggak boleh. Walaupun, ya, musuh. Tidak boleh membunuh wanita kecuali mereka ikut berperang melawan kita. Misalnya wanitanya ikut nembak dan seterusnya, maka baru boleh. Tapi kalau wanita di rumah, wanita tidak ikut berperang, anak-anak, maka tidak boleh, haram untuk dibunuh walaupun mereka adalah musuh Islam. Ini berbeda dengan syariat selain syariat Islam. Orang-orang Yahudi, ya, wa na'udzubillah, yang mereka membantai, membunuh, ya, kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin tidak menyerang mereka pun bunuh. Padahal dalam Islam tidak boleh memerangi, tidak boleh membunuh orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, nggak boleh, haram. Yang boleh dibunuh hanya orang-orang kafir yang mereka memerangi kita. Itu pun dipilih-pilih. Orang tua tidak boleh, ya, orang yang tidak ada kemungkinan untuk menyerang kita, orang buta misalnya, orang, ya, yang tidak ada andil untuk menyerang kita, nggak boleh untuk dibunuh. Wanita, ya, anak-anak tidak boleh, ya. Dan dosanya besar. Kemudian, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Dan apabila kalian menyembelih, kalau membunuh itu bukan dengan cara menyembelih. Kalau dzibha yaitu menyembelih. Kalau menyembelih maka hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Berbuat ihsanlah ketika menyembelih. Ya. Ini luar biasa. Kita saja mau membunuh, mau menyembelih, mau memisahkan nyawa dari rohnya, dari jasadnya, itu saja diperintahkan untuk berbuat baik. Padahal udah mau dibunuh, udah bentar lagi juga mau mati saja. Ya enggak. Tapi cari cara yang paling baik. Cari cara yang paling tidak menyakiti, ya, hewan yang mau kita bunuh tersebut. Bagaimana caranya? Di antaranya caranya yang ditunjukkan oleh Rasulullah, falyuhidda ahadakum safratahu wal yurihda bihatahu, yaitu tajamkan pisaunya kalau mau menyembelih. Ya. Tajamkan pisau, karena kalau pisau tajam, maka itu nyembelih itu enggak langsung seketika. Jadi tidak terlalu merasakan sakit. Tapi kalau pisaunya tumpul, maka di ayat-ayat diudah sakit hewannya, ya, nggak segera mati dan seterusnya. Maka ini menyiksa, itu tidak boleh. Ditajamkan dulu, benar-benar tajam, kemudian secepat mungkin, ya, langsung terbunuh sehingga tidak terlalu menyakitkan hewan tersebut.
Wal yurih dhabiha, atau buat senang ya hewan tersebut sebelum dibunuh, kasih makan dan seterusnya. Jangan sebelum dibunuh dipukul-pukulin dulu, disiksa, diasah di hadapan di hadapan matanya, dia asah begini. Dia membuat hewannya itu ya tersiksa sebelum dia mati. Kemudian diantaranya juga yaitu hewan juga yang mau dibunuh jangan sampai melihat temannya dibunuh, temannya disembelih. Kita mau menyembelih 5 sapi misalnya, sapi yang lain disembunyikan, jangan sampai melihat ya, jangan sampai melihat ya. Jangan justru malah ya ditampakkan. Ini nanti yang lainnya dia merasa merasa takut, merasa ya dia sudah tahu, dia sudah siap-siap, dia ya itu rasanya ya sakit. Ini menyakitkan ya. Dan seterusnya ya, intinya ya kita berbuat ihsan, berbuat baik, tidak menyakiti apapun itu ya, entah itu manusia dan itu yang utama, dan bahkan ya hewan sekalipun. Kalaupun hewan itu ya boleh dibunuh, maka bunuh dengan cara yang baik. Ya misalnya ada apalah itu ya, yang tadi misalnya tikus misalnya, ya bunuh langsung, ya bunuh bagaimana caranya. Jangan disiksa ya. Ya semut ya boleh kalau itu mengganggu kita ya, boleh ya, kalau itu mengganggu kita ya boleh. Selama itu mengganggu kita, misalnya ada semut ya, kita nyamuk ya, kemudian tapi jangan ya dipretelin dulu kakinya satu ya, kita balas dendam ini, kemudian tusuk dulu biar cairannya keluar, semutnya belum mati itu ya, kemudian dibuat takut ya, ini tidak boleh ya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya. Ihsan kepada makhluk yang tidak kelihatan. Bismillah. Jin ya? Ya, jin atau setan. Ya. Pokoknya makhluk yang Ya. Ya. Ya, tetap kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada ya makhluk yang tidak kelihatan sekalipun, misalnya jin. Bagaimana caranya? Berbuat ihsan itu, kaidahnya berbuat ihsan itu, yang pertama, kita memberikan manfaat, kita berbuat baik. Bagaimana caranya? Yang kedua, termasuk berbuat ihsan, kita tidak boleh mengganggunya, mendoliminya. Maka dalam hal ini, ya, kalau jin mau kita kasih makanan juga beda, makanan juga kita nggak tahu ini mana nih, kita nggak tahu, ya. Maka, ya, yang bisa kita kerjakan, kita lakukan, misalnya tidak mengganggu, misalnya. Makanya di antara petunjuk Rasulullah, ketika kita buang air panas, ya, air panas, ya, biasa mungkin kita nggak tahu di situ ada jin atau enggak, atau mungkin rumah jin, karena biasa kita buang air panas mungkin di tempat-tempat yang yang kotor, yang jorok dan yang lainnya. Maka di situ diperintahkan untuk tasmiyah, membaca bismillah, menyebut nama Allah, bismillah, ya, bismillah. Siapa tahu di situ ada tempat jin. Kalau kita tidak menyebut bismillah kemudian mengenai jin, ya, kemudian jin itu merasa tersakiti dan dia balas dendam, bisa jadi mencelakakan kita. Tapi kalau kita bilang bismillah, maka ya aman. Kalaupun mengenai jin, ya kita nggak tahu, ya Allah akan melindungi kita. Ya, basmalah, bismillah. Kemudian misalnya kita kencing, dan ini sering ya kita dapati, ya, wa na'udzubillah, kencingnya jangan sembarangan, ya, kencing misalnya di bawah pohon, kita nggak tahu di situ, ya, ada jinnya atau enggak. Kalau di kamar mandi memang ada jin, tapi sebelum masuk kamar mandi kan kita berdoa. Tapi kalau kencing di sembarangan, bagaimana doanya? Doa masuk kamar mandi bukan ada kamar mandinya. Doa mau kencing, gimana doanya mau kencing? Ya, kalau masuk kamar mandi, ya memang tempat kencing. Sebelum masuk kamar mandi kita berdoa. Di antara faedahnya agar kita ini ya tidak diganggu ya oleh jin. Ya, maka kita berdoa, maka aman. Tidak mengganggu. Ya tidak mengganggu dan seterusnya. Ini mungkin.
Baik. Yang lain? Ya Pak. Mansuri hingga semut kalau J. semut kalau lalu menawi royok makan gula ini nama sakit itu percaya atau betul? Ya. 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 Ya, pada awalnya semut itu adalah hewan yang ya tidak diperintahkan untuk dibunuh, ya. Tapi selama hewan itu mengganggu kita dan kita ya tidak bisa hilang dari gangguannya kecuali dengan membunuh, maka ya tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Tapi kalau tidak mengganggu, ya mungkin cukup bagi kita untuk ya mengusirnya. Ada semut kita usir mungkin nggak mengganggu, kemudian setelah itu kita yakin aman dari semut itu, maka ya lebih baik tidak membunuh. Tapi kalau memang harus dibunuh, nanti kalau nggak saya bunuh datang lagi misalnya, atau misalnya di belakang kita nggak bisa, harus begini tahu-tahu semut, maka nggak apa-apa, ya maka nggak apa. Jadi selama itu mengganggu kita, ya maka nggak apa-apa kita bunuh. Tapi nggak ada apa-apa kemudian kita kita cari, kita sengaja cari-cari ya untuk dibunuh, ya padahal nggak mengganggu kita dan tidak berpotensi untuk mengganggu kita, ya maka jangan dibunuh. Jadi kalau mengganggu kita maka boleh kita bunuh, tapi dengan cara yang baik. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu? Kayaknya nggak ada Mas. Nggak ada Mas. Oh ada satu terakhir ibu-ibu. Ini tadi masalah berbuat baik pada istri dan anak, mengajarkan ilmu agama. Iya. Tadi kan posisinya itu pada bapak-bapak itu. Seumpama kebalikannya gimana Ustaz? Yang lebih tahu itu istrinya, terus bapak-bapaknya yang tidak tahu. Itu apa istri mempunyai kewajiban memberi pengarahan suami anak atau gimana tuh? Terima kasih. Ya pada asalnya ya suami itu dia yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, karena suami itu adalah mas'ul, dia pemimpin, dia yang membawai anak dan istrinya. Maka sebetulnya yang paling wajib adalah suaminya. Tapi misalnya dalam keadaan misalnya ternyata Masya Allah ya misalnya anak dan istrinya yang lebih berilmu, ya maka kemudian melihat suaminya butuh butuh bimbingan, maka tetap wajib ya istri untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada suami. Karena ilmu itu kita mendapatkan ilmu, maka kewajiban ilmu, hak ilmu yang harus kita tunaikan yaitu kita mengamalkan, kemudian kita mendakwahkan. Jadi bahkan ya kepada orang lain pun yang kita mampu, maka kita harus mendakwahkan ilmu tersebut. Ya, apalagi itu suami. Kalau kita mampu, kita punya kemampuan, nanti kita bisa misalnya suaminya bisa menerima dan seterusnya, maka wajib kita mendakwai. Ya, tetap menyampaikan ilmu tersebut, dan itu ya wajib, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, karena suami itu punya kedudukan yang tinggi di hadapan ya anak dan istrinya. Maka dengan cara yang baik, memberikan ilmu kepada suami tidak sama memberikan ilmu kepada orang lain. Ya, suami itu punya kedudukan yang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada orang tua si perempuan itu sendiri. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, jika saya boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang, maka saya akan perintahkan istri sujud kepada suami. Artinya suami itu punya kehormatan, punya harga diri, punya hak yang harus dijaga. Tapi kalau terjerumus dalam kesalahan, ya ada kejahilan, istri ya mampu untuk memberikan bimbingan, memberikan nasihat, maka wajib anak dan istrinya memberikan nasihat. Tapi harus diperhatikan caranya, yaitu cara yang baik, ya cara yang sesuai dengan ya tingginya kedudukan suami tersebut. Maka ya
Itu yang bisa saya jawab mungkin insyaallah. Dan satu, ini yang penting, ini penting sekali dan ini nasihat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Ketika kita memberikan nasihat, maka yang paling utama itu kita bagaimana kita berusaha untuk melaksanakan nasihat itu terlebih dahulu. Misalnya, ini seorang bapak, ini mesti ya misalnya ingin anaknya itu sholat misalnya, maka dia perintahkan le sholat le belajar le, ya misalnya, nak sholat, nak ngomong yang bagus misalnya. Maka sebelum dia memerintahkan anaknya, maka kewajiban dia itu dia harus mengamalkan, dia harus berusaha mengamalkan, dia harus juga ikut sholat, ya, dia bagaimana mencontohkan perkataan yang baik, ya, dan seterusnya. Dia melarang anaknya dari sesuatu, le jangan begini, le jangan begini. Maka dia harus berusaha, ya sebelum dia melarang anaknya, dia harus ya meninggalkan itu terlebih dahulu, ya. Ya, maka kata Allah wala janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau sendiri tidak melakukannya. Misalnya seorang ayah, le jangan begitu, ya tapi ternyata ayahnya sendiri yang melakukan. Le kamu sholat pergi ke masjid, ternyata ayahnya justru malah tidak sholat. Wa na'udzubillah. Karena di akhirat nanti sendiri-sendiri, ya kita sendiri, kita mempertanggungjawabkan ya amalan kita sendiri, ya. Maka kita perbaiki diri kita, kemudian kita ya perbaiki keluarga kita. Tapi ini mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.